Eric Bailly minta kejelasan tentang masa depannya di Man United. Eric Bailly menginginkan jawaban dari manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengenai masa depannya di klub saat ini terus berjuang untuk memperkuat tempatnya di tim utama. Pemain berusia 26 tahun itu telah berada di Old Trafford sejak 2017, tetapi karena cedera, performa atau persaingan untuk mendapatkan tempat di bek tengah, ia selalu berjuang untuk mempertahankan tempat di tim utama MU. Pemain pandai gading yang mengolah 11 Liga Premier itu dimulai pada musim pertamanya di klub, tetapi tidak pernah melampaui itu. Dengan tujuh untuk namanya kampanye ini, berarti itu bisa menjadi yang paling bermanfaat untuk permulaan Liga. Namun demikian Sun melaporkan bahwa Bailly tidak senang dengan situasinya di Manchester United karena ia jarang bermain dan sering berada di bangku cadangan. Bailly memulai hasil imbang tanpa gol dengan Crystal Palace pekan lalu, tetapi ditinggalkan sebagai pemain pengganti yang tidak digunakan dalam kemenangan besar 2-0 melawan Manchester City pada hari Minggu, dengan Victor Lindelof bermitra dengan Harry Maguire di jantung pertahanan. Negosiasi macet, masa depan Paul Pogba di Manchester United kembali gelap. Manchester United dan Paul Pogba dikabarkan menemui jalan buntu terkait pembicaraan kontrak baru. Menurut laporan Express, saat ini tidak ada diskusi yang sedang berlangsung antara perwakilan klub dan agen Pogba Mino Raiola, meskipun kontrak sang gelandang akan berakhir dalam waktu lebih dari 1 tahun. Raiola mengklaim pada bulan Desember 2020 bahwa kliennya tidak bahagia di Old Trafford dan ingin pergi secepat mungkin. Namun saat ini tidak ada pembicaraan yang dijadwalkan antara pihak manapun. Kabarnya pihak Pogba mengklaim Manchester United masih belum yakin apakah akan memperpanjang kontrak atau tidak. Sebelumnya manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyebut sudah ada titik terang soal masa depan Pogba di Old Trafford. Ia mengaku sudah berbicara secara pribadi dengan Pogba seputar masa depannya. Namun menurutnya isi pembicaraan itu tidak bisa dibaginya ke publik. Spekulasi tentang Paul Pogba selalu ada. Kami telah melakukan dialog yang bagus dan terbuka dengan Paul. Jadi apa yang kami bicarakan dan bagaimana kami melihat situasinya, biarlah kami simpan sendiri, kata Solskjaer. Menurut Solskjaer, Pogba selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Manchester United. Dia sudah berada di sini dalam 2 periode. Dia datang sebagai bocah, dia belajar sejarah klub ini, spirit klub. Dia ingin melakukannya yang terbaik untuk Manchester United, ujar Solskjaer. Usai menang derby, Bruno Fernandes rayakan dengan donasi ke anak-anak penderita kanker. Bruno Fernandes menjadi pahlawan kemenangan Manchester United atas Manchester City. Dia merayakannya dengan membuka donasi untuk anak-anak penderita kanker. Seusai pertandingan, Bruno Fernandes merayakan kemenangan Man United dengan cara berbeda. Bintang Portugal itu memutuskan untuk mengundi baju dan sepatu yang dia kenakan di laga derby untuk tujuan amal. Melalui platform GoGetFunding, Fernandes ingin membantu 2 bocah asal Portugal, Leonor dan Jaime, yang menderita penyakit kanker langka. Gelandang 26 tahun itu berharap bisa membayar seluruh perawatan kedua anak tersebut. Saya mengetahui situasi Leonor dan Jaime. Leonor yang berusia 5 tahun dan Jaime 8 tahun adalah saudara kandung dan keduanya didiagnosis menderita kanker yang sangat langka, neuroblastoma, tulis Fernandes di laman GoGetFunding. Kanker Leonor terdeteksi sejak dia berusia 1 tahun. Sejak itu dia menjalani segala perawatan dan operasi, kemoterapi, radioterapi, transplantasi sumsum tulang belakang, imunoterapi, pengangkatan kista ovarium dan ginjal. Semuanya selama 4 tahun terakhir. Dia menambahkan, Jaime adik lelakinya didiagnosis penyakit yang sama sekitar Natal tahun lalu. Sebagai seorang ayah, kisah ini sangat menggerakkanmu. Saya tak bisa membayangkan kesedihan dan penderitaan orang tua mereka sekarang. Kabar baiknya, Rumah Sakit Anak Philadelphia, USA, sudah mengerjakan perawatan inovatif dengan hasil yang sangat positif. Namun karena penyakit yang sangat langka dengan biaya penelitian yang besar, pengobatannya pun sangat mahal, $1 juta AS untuk 2 anak. Untuk membantu mereka, saya memutuskan untuk memberikan sepatu dan kaos yang saya kenakan di laga hari ini, Minggu melawan Manchester City, ujarnya. Hingga Selasa, uang donasi yang sudah dikumpulkan Bruno Fernandes saat ini sebesar 18.046 euro atau setara dengan 300 juta rupiah.
Manchester United versus AC Milan. Pioli ini sulit tapi menggairahkan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan duel melawan Manchester United pasti akan berlangsung sulit. Namun ia menyatakan laga itu termasuk laga yang menggairahkan. Milan berhasil melaju ke babak 16 besar Liga Eropa 2020-2021. Sebelumnya di babak 32 besar, mereka berhasil mengalahkan Red Star Belgrade. Duel melawan Man United ini bak final yang kepagian, sebab mereka punya reputasi mentereng di Eropa. Namun saat ini MU jelas bukan klub yang ingin dihadapi kebanyakan klub, sebab tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut sedang berada dalam tren positif. Manchester United tak pernah menelan kekalahan dalam 11 pertandingan terakhirnya di semua ajang kompetisi. Bahkan dalam laga terakhirnya, MU berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor 2-0. Stefano Pioli mengatakan laga lawan Man United ini pasti akan berjalan sulit bagi Rossoneri. Akan tetapi ia juga mengakui laga ini sangatlah menarik. Sekarang kami menghadapi pertandingan yang sulit melawan Manchester United. Pertandingan yang sangat sulit tetapi juga menggairahkan, kata Pioli pada Sky Sport Italia. Pujian Bruno untuk Diego Dalot. AC Milan sedang mengevaluasi solusi potensial untuk melengkapi lini pertahanan. Klub raksasa Liga Italia ini telah mengidentifikasi Sime Vergelco dari Atletico Madrid sebagai opsi. Saat ini mereka memiliki Diego Dalot yang dipinjam dari Manchester United. Tapi kurangnya pengganti alami untuk Aaron Wan-Bissaka di tim Setan Merah membuat klub Liga Inggris kemungkinan besar akan menariknya lagi ke Old Trafford. AC Milan memang telah lama mengincar salah satu pemain Atletico Madrid, di mana Sime Vergelco menjalani musim yang bagus meski mengalami masalah lutut. Kabarnya AC Milan sedang mempertimbangkan tawaran untuk pemain internasional Kroasia tersebut. Manajemen menyodorkan harga senilai 10 juta euro. Dalot pernah beberapa musim bermain di MU. Dia juga masih berstatus pemain pinjaman dan mungkin bisa kembali ke MU musim depan. Saat Milan bertanding lawan Hellas Verona, Diego Dalot berhasil mencetak gol di laga ini. Menariknya, gol itu mendapat pujian dari bintang MU Bruno Fernandes. Dalot yang main di timnas Portugal turut membuat kagum bintang Manchester United Bruno Fernandes. Dia memuji gol yang dicetak Dalot. Sebuah gol yang luar biasa, tulis Bruno Fernandes yang masih hafal bahasa Italia karena pernah main di Sampdoria.